Yogyakarta dibangun dengan kemegahan alam. Perjanjian Giyanti menjadi tonggak bagi Pangeran Mangkubumi mendirikan peradaban antara lorong Merapi, Laut Selatan Jawa. Lorong yang menumbuhkan keharmonisan antara keistimewaan Jogja dengan berbagai ragam hayati, budaya, dan keindahan alam menghadirkan Geopark Jogja. Geopark Jogja merupakan geopark yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Dengan total luas kawasan kurang lebih 1.696.000 km persegi. Terletak berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Geopark Jogja menawarkan beragam formasi geologi seperti gunung berapi, lembah, sungai, batuan khas, dan juga gumuk pasir yang langka. Geopark Jogja merupakan artefak sejarah pembentukan Pulau Jawa selama 4 periode, mulai dari masa Samudra Purwa, masa Gunung Api Purba, masa Samudra Jaya, dan masa Gunung Api Seba. Kawasan Geopark Jogja yang membentang dari Gunung Merapi di utara hingga di gumuk pasir Parangtritis bagian selatan memiliki 15 geoset yang berfitur unik dan langka. 15 geoset yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, 7 geoset berada di Kabupaten Sleman, 5 geoset berada di Kabupaten Kulon Progo, dan 3 geoset berada di Kabupaten Bantul. Lorong Merapi dan gumuk pasir yang saling mempengaruhi secara alamiah dengan dukungan keberadaan perbukitan Menoreh dan Batur Agung telah hidup dan menghidupi peradaban yang ada di daerah Yogyakarta, dan ini melahirkan tema keistimewaan harmoni gumuk pasir Parangtritis. Ini menjadi tema utama dari Geopark Jogja saat ini. Jika warisan dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO beberapa waktu lalu, The Cosmological Axis of Yogyakarta atau Sumo Filosofi, merupakan aspek yang menerjemahkan jagat alit atau mikrokosmos, maka Geopark Jogja dalam hal ini merupakan jagat ageng atau aspek yang menerjemahkan makrokosmos, di mana para ahli kebumian menyebut bahwa Geopark Jogja merupakan sebuah babak yang telah menyibak cerita terkait bentukan bumi Jogja atau babat bumi Jogja. Selanjutnya, Pangeran Mangkubumi pada saat membangun daerah istimewa Yogyakarta membangun Kasultanan Ngayuk Yogyakarta Diningrat berdasarkan filosofi Amemayu Hayuning Bawono. Filosofi ini sebenarnya sudah sejalan dengan ide global yang disusun oleh UNESCO, yaitu melalui konsep Geopark yang tujuannya adalah memuliakan bumi secara menyeluruh dengan harapan dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Kebijakan pengelolaan Geopark Jogja ini acuannya adalah Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang pengelolaan taman bumi di daerah istimewa Yogyakarta. Yang visi besarnya adalah bagaimana melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan taman bumi atau geopark secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan daerah istimewa Yogyakarta melalui 3 pilar, yaitu pilar edukasi, kemudian pilar konservasi, dan pilar ekonomi. Badan Pengelola Geopark Jogja telah menyusun rencana induk pengembangan yang sudah tertuang dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40/2023 tentang penetapan rencana induk Geopark Jogja tahun 2023 hingga tahun 2032. Kantor Sekretariat Badan Pengelola Geopark Jogja beralamat di Jalan Komplek Kepatihan, Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Kantor Badan Pengelola memiliki letak yang strategis,
hanya berjarak 2 km dari Tugu, Yogyakarta. Selain menjadi kantor sekretariat Badan Pengelola Geopark Jogja, kantor ini juga merupakan kantor sekretariat Komite Geopark Daerah Istimewa Yogyakarta. Parangtritis Geomaritim Science Park merupakan revitalisasi dari Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis atau biasa disebut LGPP. Parangtritis Geomaritim Science Park atau dapat disebut juga PGSP memiliki visi sebagai pusat teknologi informasi geospasial, pendidikan, penelitian, dan informasi yang unggul di bidang kepesisiran dan kemaritiman. Parangtritis Geomaritim Science Park saat ini merupakan pusat layanan informasi yang menjadi mitra dari Geopark Jogja. Letaknya yang berada dalam kawasan geosite Gumuk Pasir Parangtritis menjadi strategis dalam membantu Geopark Jogja mengedukasi masyarakat dan pengunjung tentang pentingnya keberlangsungan ekosistem gumuk pasir. Di PGSP, khususnya di Museum Gumuk Pasir, memiliki berbagai fasilitas untuk pengunjung mempelajari gumuk pasir mulai dari awal hingga akhir terbentuknya. Hal yang menarik dari museum ini yaitu terdapat 3 gedung yang syarat akan filosofi proses terjadinya gumuk pasir. Gedung pertama yaitu gedung berbentuk kerucut yang memiliki filosofi sebagai gunung api, awal dari sumber material vulkanisme yang membentuk gumuk pasir. Kemudian gedung yang kedua atau gedung lorong pengetahuan berbentuk seperti sungai dari hulu yang akan bermuara ke laut. Dan ketiga adalah gedung auditorium yang berbentuk gelombang, memiliki filosofi sebagai gumuk pasir yang merupakan akhir dari proses terbentuknya gumuk pasir itu sendiri. Gedung ini juga sebagai tempat akhir perkumpulan pengunjung di museum. Selain itu, hal menarik lainnya dari PGSP adalah program Virtual Museum Park yang digunakan sebagai sarana pembelajaran sekaligus wisata edukasi bertema kepesisiran dan kemaritiman berbasis spasial khususnya gumuk pasir. Selain itu, PGSP memiliki beberapa kegiatan diantaranya monitoring gumuk pasir, pemetaan geoheritage, workshop PGSP, kunjungan untuk edukasi baik dari peneliti, mahasiswa, maupun pelajar, serta masih banyak lagi produk-produk dari PGSP. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang Geopark Jogja, program School Goes to Geopark dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa geosite. Lava Bantal Berbah menjadi salah satu lokasi geosite yang sering dikunjungi. Pada geosite ini, siswa dapat melihat formasi lava bawah laut yang berusia jutaan tahun. Lava bantal tersebut terbentuk akibat lava hasil erupsi lelehan yang berkontak langsung dengan fluida. Tidak jauh dari lava bantal, siswa dapat mempelajari sisa dari erupsi besar Gunung Api Purba Semilir melalui tebing breksi piroklastik. Singkapan batuan endapan Gunung Api Purba di lokasi ini membentuk morfologi berupa bukit. Situs Batu Gamping menjadi situs yang lengkap untuk dipelajari siswa, karena situs ini masuk ke dalam kategori geosite dan biosite. Bongkahan Batu Gamping dengan tinggi 10 meter berumur Eosen ini menjadi bukti bahwa Pulau Jawa dulunya terendam samudra. Kawasan Konservasi Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Batu Gamping sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1989. Kawasan Cagar Alam Batu Gamping biasa dikenal dengan istilah CA Batu Gamping dan kawasan Taman Wisata Alam Batu Gamping biasa dikenal dengan TWA Batu Gamping.
Kawasan konservasi CA dan TWA Batu Gamping dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta atau biasa dikenal dengan Balai KSDA Yogyakarta. Salah satu tujuan pengelolaan cagar alam Batu Gamping adalah untuk menjaga kelestarian Batu Gamping ini. Batu Gamping ini biasa dikenal Batu Gamping Eosen untuk kalangan geologi gitu kan, tapi kita biasa disebut dengan Batu Gamping dan masyarakat di sini biasa mengenalnya dengan istilah Gunung Gamping. Untuk menjaga kelestariannya, kami dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan pemeliharaan Batu Gamping ini dengan melakukan pembersihan dari tanaman-tanaman yang ada di batuan Batu Gamping ini. Pembersihan tanaman-tanaman ini dilakukan oleh profesional yang telah memiliki sertifikasi. Dan tentu saja upaya pembersihan ini sudah kami konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga ahli di bidang geologinya. Jadi kami mendapat arahan dari pakar-pakar bagaimana cara memelihara Batu Gamping ini. Ternyata salah satunya dengan melakukan pembersihan. Pembersihan ini dilakukan oleh profesional karena teman-teman bisa lihat kita harus naik ke atas sana, jadi harus mempunyai sertifikasi tertentu untuk bisa melakukan kegiatan pemeliharaan Batu Gamping. Di samping itu, kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Sleman ini, diantaranya yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sleman, untuk melakukan pemeliharaan tanaman yang ada di sekitar sini. Salah satu tugas kami adalah menjaga kawasan konservasi CA dan TWA Batu Gamping ini dengan melakukan kegiatan patroli rutin. Tujuan dari kegiatan patroli ini adalah untuk menjaga keamanan dan keutuhan dari kawasan konservasi. Upacara adat Bekaka masih terus dilakukan. Upacara adat Bekaka dilakukan setiap tahun pada bulan Sapar untuk bulan Jawanya. Ketika kita berbicara upacara adat Saparan ini tidak bisa kita lepaskan dari kawasan CA dan TWA Batu Gamping. Kenapa? Karena pelaksanaan kegiatan upacara adat Bekaka ini dilaksanakan di kawasan TWA Batu Gamping, di mana untuk penyembelihan sepasang pengantin pada upacara adat Bekaka dilakukan di altar yang ada di kawasan TWA Batu Gamping. Dalam pelaksanaan upacara adat Bekaka ini kami bekerja sama dengan pemerintah desa atau sekarang biasa disebut dengan pemerintah Kelurahan Ambaran Ketawang dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat Bekaka ini. Selain itu, kawasan Batu Gamping ini masih banyak digunakan oleh sebagian masyarakat untuk seperti bertapa, mencari berkah, untuk mencari petunjuk atau melakukan ritual-ritual lainnya yang nanti teman-teman bisa kita lihat salah satunya dengan masih ada beberapa sisa-sisa yang dilakukan oleh masyarakat di sini di dekat Batu Gamping ini ketika melakukan ritualnya. Selain itu, masyarakat di sini juga mengupayakan melestarikan tentang sejarah budaya ini melalui kesenian. Di sini ada kelompok Mocopatan dengan nama Kidung Sekar Catur Ambar Ketawang, di mana kelompok ini sering membawakan lagu-lagu yang menceritakan tentang sejarah berdirinya Keraton Ambar Ketawang dan tentang keberadaan Batu Gamping ini. Dan di samping itu, masyarakat di sini juga membuat kreativitas melalui batik. Di sini masyarakat bersama dengan pemerintah Kelurahan Ambar Ketawang membuat desain batik yang bernuansakan Batu Gamping dan menceritakan tentang upacara adat Bekaka. Di kawasan ini selain kekayaan geologinya, budayanya, kami juga memiliki potensi flora fauna yang kami jaga kelestariannya. Kita bisa jumpai ada tanaman pepel, tanaman gayam, ada timoho. Kami mendata ada 27 jenis burung yang ada di kawasan CA TWA Batu Gamping ini. Di antaranya ada burung migran, yaitu untuk burung sikep madu Asia, burung jalak Bali, yang bisa kita lihat pada musim-musim tertentu yang ada di kawasan TWA Batu Gamping. Selain itu, kita juga bisa melihat burung Raja Uda, burung cekakak Jawa, burung Bondol Haji, burung cici padi, burung hut-hut, burung kebak tegalan, burung kutilang. Untuk para pengunjung, kami juga melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pentingnya kawasan CA dan TWA Batu Gamping ini. Geosite Tebing Breksi sejak tahun 1980-an menjadi objek tambang oleh masyarakat setempat. Dan kemudian berhenti pada Mei tahun 2015, sesuai dengan arahan gubernur dan dialihfungsikan menjadi objek geowisata. Ditetapkan sebagai geoheritage itu tim penelitinya setahu saya dari UPN. Waktu itu Wengkara yang menghentikan ngarso dalam rawuh ke sini. Iya, kalau itu. Waktu itu kalau dari kementerian pun ora ada mandek gitu. Nggak berhenti. Jadi aku terus pertambangan. begitu ngarso dalam ke sini ya Berhenti.
sendika dawuh ngarsa dalem. Nah, Ketaatan. gitu. Ngarsa dalem juga bijak. Karena waktu peresmian itu juga menyampaikan dengan penghentian pertambangan niki harus ada peralihan pekerjaan. Nah, nanti masyarakat yang menambang ini bisa berjualan, bisa menjadi pengelola. Tapi ada yang menarik juga sebenarnya tahun 2014-2015 ya, ketika kita mulai di sini kan Mas Kuluk ini kan salah satu yang sebetulnya menjadi tokoh yang tidak setuju ketika sini dihentikan. Jadi bagaimana kemudian harus beralih pekerjaan dan jadinya penambang kemudian arek dadi opo kira-kira rasanya biyen jajal. Nah, waktu itu saya stres, terus terang stres. Stres karena waktu itu kebetulan saya kan juga menjadi supplier batu balok untuk ekskavasi. Jadi hubungan saya kan dengan BPCB, Badan Lestari Cagar Budaya DIY. Ya waktu itu ekskavasi benteng Kota Gede. Nah, lore pabrik kotang. itu pesan batu ke saya itu 30.000 lebih batang. Nah, waktu itu saya sudah di DP kurang lebih 300 juta 2014. Lah kok tahu-tahu tambang mau dihentikan. Nah, cari batunya kemana? Itu. Padahal uang itu sudah saya bagikan untuk DP juga ke penambang-penambang yang lain. Ya, waktu nambang itu betul cari uang itu mudah. Cuman ya menghabiskannya lebih mudah. Keringat belum kering, uang sudah habis itu biasa. Ya remi, ya kiu-kiu. Terus kemudian setelah saya semakin yakin kerja di sini mengembangkan ini, yang awalnya saya itu menjadi provokator untuk penolakan penghentian tambang. Nah, beralih jadi motivator untuk penghentian tambang dengan janji-janji manis pariwisata sesuai yang saya dapat di seminar, di sosialisasi, bahwa pariwisata itu suatu saat akan membuka lapangan kerja baru, tidak harus memeras keringat. Enak luput. Nah, cukup ngumut sempritan. Enak luput. Untung saja Breksi itu jadi destinasi yang berkembangnya cepat. Nah, kalau ternyata dulu tidak berkembang, tidak harus seperti sekarang. Nah, musuhku abad, Mas. Bodem, dandang, linggis. Nah, itu. Jadi kalau saya kan bukan dari ahli pariwisata, tapi pelaku. Yang dulu saya sendiri di Breksi ini kan juga sanksi. Tidak membayangkan kalau Breksi itu akan menjadi tempat wisata yang seperti ini. Padahal daerah kering, kurang air, panas. Bisa dilihat dari pengelola kita kan yang kulitnya agak cerah jarang. Ya hitam-hitam kayak kulon ini. Nah itu. Asal kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengelola yang namanya geoheritage yang ada di Jogja terutama, yang sekarang sudah ada 20-an ya Mas ya? Itu kalau kita kelola sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan. Minimal kita punya pasar pelajar. Spesifik lagi ke yang jurusan geologi. Tapi kalau itu akan dikelola mengarah ke kepariwisataan, tiga hal yang itu harus kita pahami. Status tanahnya milik siapa, kemudian yang mengelola nanti siapa, itu harus jelas. Selanjutnya bagi hasilnya bagaimana. Nah, 3 hal pokok dasar itu yang harus dipahami dulu. Tebing Breksi menjadi rujukan alih kegiatan masyarakat dari kegiatan pertambangan rakyat dan seniman ukir batu menjadi kegiatan pengelolaan geowisata dan contoh keberhasilan pengembangan kawasan dengan konsep dan tematik yang konsisten.